Halo guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman seseorang tentang malam satu Suro. Berdasarkan penanggalan Hijriah, tanggal 1 September mendatang adalah tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah. Selain itu, menurut kalender Jawa, pada tanggal yang sama juga bertepatan dengan hari pertama bulan Suro, biasanya di malam satu Suro. Masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat akan melakukan sejumlah tradisi seperti membersihkan diri dan menjamas benda pusaka atau benda-benda yang kayak bergantungan dengan makhluk gaib gitu ya kan guys. Hingga kini pun masih banyak masyarakat Jawa yang melakukan tradisi malam satu Suro sampai kini. Salah satunya adalah anak indigo Nano QB berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Ini foto ilustrasi ya guys. Dia mengaku menjalani tradisi menjamas benda pusaka lantaran memiliki godong Suro. Benda pusaka itu berbentuk seperti tombak atau keris. Bagian atasnya mirip dengan daun sirih ya guys. Dalam menjalankan tradisi itu, Nano pernah mengalami kejadian mistis tepatnya 4 tahun silam. Kejadian bermula karena ia lalai menjamas benda pusakanya di malam satu Suro. Pada saat itu dirinya tengah berada di luar kota. Kelalaian itu membuat keluarga saya diteror suara-suara aneh seperti suara-suara menangis atau suara tawa. Benda pusaka itu kan saya taruh di dalam peti kayu berukiran aksara Jawa. Karena tidak dijamas ada suara seperti ketukan, ujar Nano melalui pesan singkat saat dihubungi. Nah, dan saya juga akan memberitahu 5 mitos dalam satu Suro yang terkait. Yang pertama, dilarang berpergian rumah. Karena adanya kepercayaan mistis pun membuat sebagian orang percaya pada mitos dan pantangan yang harus dipatuhi pada malam satu Suro. Lebih baik berdiam diri di rumah pada malam tahun baru Jawa ini. Pasalnya jika nekat pergi keluar, ada mitos yang menyebut kesialan dan hal buruk yang akan datang menimpa. Kalian kan nggak mau kan guys. Selain itu tidak boleh pindah rumah, karena masyarakat Jawa juga pantang pindah rumah pada saat malam satu Suro. Sebagian orang masih percaya untuk tidak melakukan pindahan rumah ketika malam satu Suro lantaran dianggap bukan hari yang baik. Serupa dengan pantangan berpergian, pantangan pindah rumah ini juga diyakini akan mendatangkan kesialan jika dilanggar. Yang ketiga, mengadakan pesta. Sebuah pantangan bagi budaya Jawa jika orang tua menikahkan anaknya pada bulan Suro. Kepercayaan mereka mengatakan jika tetap dilakukan maka keluarga akan mendapatkan kesialan. Beberapa juga mengatakan kalau hal itu hanyalah mitos belaka atau bisa disebut hanya cakap-cakap manusia yang membuat adanya percakapan seperti itu atau informasi seperti itu, atau bisa disebut juga hoax. Alasannya, jika masyarakat mengadakan pesta pada malam Suro dianggap menyaingi ritual keraton yang akan dirasa sepi, karena juga menyaingi ritual-ritual di saat malam Suro. 4. Tidak boleh banyak bicara. Beberapa orang memilih untuk melakukan ritual masing-masing saat satu Suro. Beberapa orang diantaranya adalah tapa bisu. Saat mengikuti ritual tapa bisu, yakni mengelilingi benteng keraton Yogyakarta. Saat dipantang untuk berbicara satupun, makan, minum, serta merokok juga sangat dilarang untuk dilakukan saat ritual. 5. Makhluk halus bergentayangan. Mitos yang tidak kalah menyeramkan
adalah akan banyak makhluk halus yang bergentayangan pada malam satu suro. Konon malam satu suro ini identik dengan pestanya makhluk halus. Ya mungkin hari rayanya makhluk halus ya guys. Sehingga mereka akan keluar di malam yang dikeramatkan ini. Meski sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masih meyakini bahwa di malam satu suro arwah leluhur mereka akan pulang ke rumah. Makanya ada larangan untuk keluar rumah pada malam satu suro ini untuk menyambut arwah leluhur yang akan datang. Di Indonesia memang ada berbagai banyak cara dilakukan untuk memperingati 1 Muharram dan 1 Syuro. Misalnya seperti berdoa, menyantuni anak yatim. Ada pula yang melakukan pawai obor di beberapa daerah dan di masyarakat Jawa merayakan ritual malam 1 Syuro. Ini menandakan beragam budaya dan adat tradisi yang dimiliki Indonesia masih digenggam erat oleh masyarakat. Hanya saja hal yang tak boleh dilewatkan pada tahun baru Islam atau 1 Muharram adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, intinya guys, dari semua informasi tadi hanya satu yang diwajibkan, yaitu kita harus tetap dekat kepada Tuhan atau Allah. Nah, cukup sampai ini saja informasi dari saya. Jangan lupa subscribe and like video saya, and bye-bye, selamat tinggal.